bikin disclaimer dulu nih. Satu, gue nggak pengen ini jadi penyanyi lawan pencipta, cause it's not about that. You know, one, I'm a singer and I'm also a songwriter. Lagu Karena Ku Sanggup, segala macam ya kan, Overdose, gue, you know, karang bareng sama Chris Brown, Coke Bottle, blah blah. So kaki gue tuh di dua-duanya, penyanyi pencipta lagu. Gue tahu undang-undangnya karena biar gimana, Dad, I've been a singer since I was 6 years old. Jadi gue udah ribuan show, bukan cuman puluhan atau ratusan, gue udah ribuan show. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Jadi pada akhirnya gue baca dulu, kenapa? Karena gue gak mau so pinter, gue juga pengen belajar juga masalah ini. Di dalam undang-undangnya itu, makanya kenapa ada. Oh iya dong, harus dong. Ya kan, karena gue gak mau debat kusir ntar. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini ada bilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Terus ada lagi di pasal 87-nya dia bilang tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial bla 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 asalkan telah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK. Jadi gini, kalau dia bilang bahwa gue dihukum karena tidak ada izin, itu jelas sudah tidak valid. Karena dalam undang-undangnya aja udah bilang bahwa kita boleh menggunakan itu tanpa izin asalkan kita bayar royalti kepada LMK. Kepada LMK. Ini lu tuh bukan bikin show tunggal kan? Bukan, gue diundang. Perform di acara orang. Diundang di acara orang. Perform di acara orang, orangnya jual tiket gitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Artinya kan lu nggak peduli tiketnya berapa? Nah itu dia. That's exactly my point. Bahwa secara logika mau tiket laku nggak laku lu dibayarnya sama dong. Exactly, karena fee penyanyi adalah upah jasa perform, udah selesai. Untuk gue perform. Nah sementara 2% dari penjualan tiket sekarang logikanya yang tahu penjualan tiket kotor tuh siapa? Logikanya lu juga nggak peduli kan? Iya, dan itu yang tahu, yang punya profit itu kan bukan penyanyi, bukan pedulinya pelaku tuh pertunjukan. hanya di mental. Karena kalau nyanyian nonton 3 orang loh iya dong, mental kena. Kalau peduli nonton ratusan atau ribuan kan mentalnya bagus. Tapi kan kita nggak peduli karena kita mau ada yang nonton kayak nggak ada yang nonton. Betul. Kayak itu dibayar sama. Betul. Istilahnya mau nyanyi lagu yang itu atau mau lagu yang ono ya tetap harganya juga sama kan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh. Di situ ya emang I came there as a performer melakukan kewajiban gue. Nah itu makanya kenapa balik ke pertanyaan lu tadi, siapa yang harusnya membayar royalti itu? Lah sekarang kalau tarif royaltinya adalah 2% dari penjualan tiket kotor, ya berarti kan yang membayar harusnya penyelenggara. Kecuali kalau kita bikin show tunggal dan kita sendiri penyelenggaranya. Jadi itu bisa, istilahnya bisa nggak artis ya? Bisa kalau artisnya yang jadi penyelenggara kan kayak gitu. Ini anggap aja gini deh, ini show kawinan gitu kan? Intinya kan, gitu ya kan. Jadi gue di situ diundang gitu. Nah, tapi kan ada berita yang mengatakan bahwa pihak pembuat acara mengatakan bahwa sudah bilang, benar nggak sih? Itu bohong. Bahwa ada kontraknya bilang bahwa izin dan royalti itu bohong. Pernyataan palsu. Iya, itu tidak benar. Semuanya tertulis bahwa besar honor sekian. Pokoknya kita terima bersih gitu, intinya gitu kan. Terus di situ ada tulisannya lebih jelas lagi, biaya lain yang timbul dari perjanjian ini bla 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 ditanggung oleh pihak pertama penyelenggara sepenuhnya. Kenapa orang ini tidak mintanya ke penyelenggara sekarang? Ya sekarang itu pertanyaan gue juga. Sekarang itu pertanyaan gue juga. Iya dong, kalau memang ada, gue nggak tahu nih ya, ini kan ada PP-nya dan sebagainya. Kalau menurut lu tadi, gue anggap lu benar, berarti harusnya gue sebagai pencipta lagu tersebut, gue harusnya akan menuntut pihak penyelenggara, gitu nggak sih? Aduh, kamu pintar sekali. Makasih. Oke, thank you. Beres. Dah, selesai. Gitu.